Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama wa akram wa khalaqal insan wa 'allamahul kalam wa ja'alal lisana miftahas salam fabihi tasmul ahlaqu aw tahwil aqdam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul kalam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu man hafidhal lisana wa hama. Dewan Hakim yang kami muliakan dan hadirin yang kami banggakan. Di era digital yang serba canggih dan menawan, kita bersyukur teknologi hadir sebagai kawan, mempermudah langkah, mempercepat tujuan, mendekatkan yang jauh dalam satu sentuhan. Namun, di balik rasa senang dengan berbagai kemudahan yang kita rasakan, teknologi juga menghadirkan tantangan yang tidak ringan. Arus informasi yang begitu cepat menuntut kita untuk lebih bijak dalam memilih dan menyaring apa yang kita terima. Kemudahan berkomunikasi menuntut tanggung jawab dalam bertutur, Agar jari dan lisan tidak melahirkan kata-kata yang menyakitkan. Mirisnya hadirin, berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, tercatat ribuan konten negatif bermekaran di sosial media, mulai dari berita bohong Sampai ujaran kebencian. Hal ini bukan hanya fakta yang tidak bisa kita hindari, tetapi sebuah tantangan yang besar untuk kita hadapi. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kami akan menyampaikan sarahan Al-Quran dengan judul Peran Al-Quran dalam membentuk moral di era digital. Sebagai pijakan sarahan Al-Quran ini, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه اتقوا الله إن الله تواب رحيم. الله تواب رحيم. صدق الله العظيم.
Hamba berlindung di bawah kuasa Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat lagi penyayang. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami hormati dan hadirin yang kami cintai. Firman Allah dalam ayat tersebut menunjukkan bagaimana etika orang mukmin kepada orang mukmin maupun kepada manusia secara umum. Demikian penjelasan Profesor Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya. Selain itu, dalam tafsir Jalalain karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, disebutkan bahwasanya ayat tersebut mengingatkan kepada orang mukmin untuk menjauhi beberapa hal yang menyebabkan dosa besar, yaitu berburuk sangka, mencari-cari kesalahan orang lain, dan juga ghibah. Profesor Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah mengatakan, berburuk sangka pada ayat ini adalah melakukan dugaan buruk yang tanpa dasar, yang mana apabila tidak dihindari, maka ia akan menjerumuskan seseorang ke dalam dosa besar. Dengan menghindari prasangka buruk, maka anggota masyarakat akan hidup damai, tentram, dan produktif. Sebab mereka tidak akan ragu terhadap pihak yang lain, dan juga mereka tidak akan menyalurkan energi kepada hal-hal yang sia-sia. Selanjutnya, Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang at-tajassus, yakni mencari-cari kejelekan atau kekurangan orang lain. Menurut Syekh Badaruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari Syarah Al-Bukhari juz 22 halaman 137, beliau menjelaskan bahwasanya at-tajassus merupakan tindakan mencari-cari kekurangan atau aib yang disembunyikan. Selain itu, at-tajassus juga berarti mencari informasi dan mendengarkan percakapan suatu kelompok tanpa sepengetahuan mereka. Sebaliknya, Syekh Al-Marughi dalam tafsirnya mengajak kita semua untuk menerima apa yang jelas terlihat tentang mereka. Kemudian, berikan pujian atau kritikan yang berdasarkan kenyataan tersebut, bukan berdasarkan hal-hal yang tidak jelas atau tidak terbukti. selain dilarang berburuk sangka dan mencari-cari kesalahan orang lain, kita juga dilarang untuk ghibah. Allah jelas melarang perilaku ghibah. Profesor Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir mengatakan bahwasanya ghibah adalah saat kita menggunjingkan orang lain ketika yang digunjingkan tidak ada dalam pembicaraan yang tidak disukainya, baik secara eksplisit menggunakan isyarat atau yang lainnya. Sebab itu bisa melukai orang yang digunjingkan. Pergunjingan tersebut mencakup setiap hal yang tidak disukainya, baik menyangkut keberagamaan atau keduniawiannya, moral atau fisiknya, Harta dan anak istrinya, dan lain sebagainya.
Yang lebih mengerikannya hadirin, dalam ayat tersebut dijelaskan jika manusia melakukan perbuatan ghibah, Allah menggambarkannya sebagai tindakan memakan daging manusia yang sudah mati, yang dirancang untuk menumbuhkan rasa benci. Seharusnya manusia membenci perbuatan ini dan menghindari bergunjing di belakang orang lain. Ini merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan rasa antipati terhadap ghibah. Orang normal tentu tidak akan memakan daging manusia, apalagi karena menurut syariat daging manusia adalah haram hukumnya. Dewan Hakim yang terhormat dan hadirin yang tersayang, Dari penjelasan yang telah dipaparkan, betapa Al-Quran memberikan tuntunan terkait bagaimana menjaga etika baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Di era digital ini, sering tidak kita sadari banyak hal-hal yang kita lakukan adalah larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa saja hal-hal tersebut? Pertama, Prasangka buruk pada ayat ini relevan dengan memberi komentar negatif tanpa klarifikasi di media sosial. Banyak orang mudah menilai, menghakimi, bahkan menyalahkan orang lain hanya dari satu postingan atau potongan informasi. Tanpa memastikan kebenarannya, hal ini justru bertentangan dengan perintah Al-Quran untuk menjauhi prasangka buruk, karena sebagian prasangka adalah dosa. Kedua, tajassus atau mencari-cari kesalahan orang lain yang tercermin dalam perilaku stalking dan membongkar privasi di ruang digital. Mengikuti setiap aktivitas seseorang, menyebarkan data pribadi dan mengungkap aib yang seharusnya ditutupi. Hal tersebut menunjukkan hilangnya etika dalam bermedia. Padahal Islam mengajarkan kepada kita agar menjaga kehormatan dan menutup aib sesama. Ketiga, ghibah di era digital sering muncul dalam bentuk ghibah online, ujaran kebencian dan penyebaran hoax. Ini merupakan membicarakan keburukan orang lain melalui komentar, status, dan pesan berantai, tetap termasuk ghibah. Meskipun tidak dilakukan secara langsung, dampaknya bahkan lebih luas, sebab jejak digital dapat menyebar cepat dan melukai banyak pihak sekaligus. Hingga pada akhirnya, prasangka buruk di dunia digital lahir dari komentar tanpa klarifikasi. tajassus tampak dalam stalking dan membuka privasi. ghibah menjelma menjadi ghibah online, berita dusta atau karangan semata. Ingat, Satu unggahan bisa melukai banyak jiwa dalam sekejap mata. karena itu hadirin, pada kesempatan ini, marilah kita jauhi berburuk sangka yang merusak rasa percaya. Jangan menilai sebelum jelas kebenaran yang sesungguhnya. Tinggalkan ghibah, baik lewat lisan maupun dunia maya. Sebab satu kata bisa melukai lebih dari yang kita kira. Maka dari itu, jadikanlah iman serta akhlak sebagai penjaga, agar hidup damai, persaudaraan terjaga, dan Allah pun ridho terhadap kita. Sebab pepatah mengatakan, Salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan manusia itu terletak pada penjagaan lisannya. namun jika boleh kami menambahkan, Keselamatan manusia bukan hanya pada menjaga lisannya, tapi juga pada jemarinya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.